Setelah berpikir dan merenung, akhirnya aku mengambil keputusan. Dengan mempertimbangkan segala hal yang ada, kuputuskan untuk berpisah dengan Arsad. Tidak ada gunanya pernikahan ini dipertahankan kalau Arsad sendirilah yang meminta berpisah. Hari ini juga aku akan mendaftarkan surat gugatan cerai tersebut ke KUA. Bismillahirrohmanirrohim. Moga ini yang terbaik. Kamu yakin, Rah? Iya, Mas Ari. Aku sangat yakin. Aku memang mencintainya, tapi cinta tidak bisa dipaksakan. Dan aku sadar Mas Arsad tidak mencintaiku. Aku ingin dia bahagia dengan pilihannya. Nah, ini baru adikku. Mama pasti senang mendengar kalau Ara tidak lagi memaksakan kehendaknya. Ara sudah bisa mengambil keputusan dengan kepala dingin. Mas Ari merangkulku dengan tersenyum. Aku pun ikut tersenyum senang. Aku pun menghubungi pengacara keluarga untuk mengurus segala sesuatunya serta menyerahkan surat gugatan cerai tersebut kepadanya. Setelah itu, aku berangkat ke kantor. Beneran kamu berangkat sendiri? Yakin, Ra? Iya, Mas, tenang aja. Ara sudah baik-baik saja kok. Tadi siang ketika di kantor, aku menerima pesan dari Tania bahwa dia akan mengadakan akikah di hari ke-7 anaknya lahir. Sekalian diadakan acara cukur rambut. Sebenarnya aku terkejut soalnya dia lahiran tidak memberitahuku. Jika saat ini aku tidak datang, maka aku merasa malu kepada keluarga besarnya. Aku yang teman dekatnya waktu SMA tidak menghadiri undangannya. Mau ditaruh di mana mukaku ini? Tapi Rah, aku yang sudah membuka pintu mobilku, akhirnya aku urungkan. Kenapa, Mas? Kalau Arsad ada di sana, gimana? Katamu, Arsad tadi angkatnya Firman. Wajah Mas Ari tampak cemas, takut aku tidak bisa mengendalikan perasaanku. Gimana ya? Aku pura-pura berpikir biar Mas Ari tambah cemas. Tuh kan, Rah, kamu Mas Ari kena kamu. Ara kerjain kamu, Mas. Sorry Mas Ari, tapi Ara sudah bertekad. Tenang saja, mengenai Mas Arsad, dia pasti ada di sana. Tapi aku sudah merelakannya untuk pergi dari hidupku. Benar, Mas Ari memastikan niatku. Iya Mas, it's okay. Aku sudah ridho dan ikhlas akan hidup ini. Mungkin aku dan dia tidak berjodoh menjadi suami istri. Oke kalau begitu, hati-hati Rah. Aku mengangguk dengan tersenyum, lalu memasuki mobil dan kulajukan mobilku menuju rumah Tania. Aku sungguh merasa senang setelah aku memutuskan untuk berpisah dengan Arsad tadi pagi. Hatiku sangat lega dan beban berat seperti sirna. Di rumah Tania, ternyata sudah ramai tamu undangan berdatangan. Aku langsung menuju ke tempat Tania yang sedang duduk berselonjor di bermadani dengan baby ada di pangkuannya. Tania dikelilingi oleh keluarga perempuan. Assalamualaikum, aku menyapa mereka. Waalaikumsalam. Ara, kamu datang juga? Ma, ini Ara. Mama, Ara sudah datang. Aku mendekati mamanya Tania, Tante Mia, dan Salim. Tante, gimana kabarnya? Sudah lama gak ketemu ya, Ra? Kamu tambah cantik saja. Aku tersipu malu. Kamu gak pernah main ke rumah Tante lagi nih. Maaf Tante, Ara. Jangankan ke rumah mama, ke rumahku aja nggak pernah. Ini aja harus aku yang menghubunginya. Sombong mah. Sekarang Ara sombong banget. Aku tahu Tania hanya bercanda, tapi ada perasaan gak enak di dadaku. Maaf Tania, Tante Mia tersenyum padaku. Tania menyerahkan babynya ke Tante Mia dan beliau menggendong si kecil sambil berdiri. Kamu datang sama siapa? Arsad. Aku ragu-ragu hendak menggelengkan kepala. Tania tersenyum dan langsung menarikku ke pelukannya. Aku tidak tahu kalau kalian akan berpisah. Tania berbisik di telingaku. Iya, gak apa-apa kok. Aku malah yang mau minta maaf kepadamu karena tidak berkata jujur padamu, Tania. Sudahlah, gak apa-apa. Gimana keadaanmu? Baik-baik saja? Aku tersenyum dan mengangguk. Kalau gitu, nginep di sini ya. Aku berpikir, kenapa Ra? Besok aku kan masuk kerja. Sebenarnya aku ingin menolak, tapi enggak enak. Jadi aku mencari alasan saja biar tidak perlu menginap di rumah Tania.
Ara, sekarang gitu deh, kali ini aja ya. Kan besok bisa pagi-pagi sekali pulangnya. Iya Ra, please. Aku gak enak melihat wajah Tania yang sengaja dibuat cemberut seperti itu. Akhirnya aku pun setuju menginap. Acara akikah berjalan dengan hikmat. Bayi yang cantik itu sudah dicukur dan rambutnya ditimbang untuk mengetahui beratnya. Dan nantinya berat tersebut akan digantikan dengan harga senilai emas dan uangnya akan disedekahkan. Semua orang yang melihat prosesi tersebut wajahnya tersenyum ceria. Aku pun ikut tersenyum bahagia. Semua tamu undangan sudah pulang dan yang tinggal hanya keluarga inti. Aku pamit pada Tania ingin ke kamar mandi. Ketika kembali, aku ragu-ragu untuk mendekati mereka. Soalnya di sana ada Arsad. Aku berjalan pelan-pelan dan Tania melihatku. Dia melambaikan tangannya kepadaku. Semua mata memandangku dan aku pun akhirnya menghampiri mereka. Ra, sini, deket sama aku. Aku langsung duduk di samping Tania. Pa, Ma, lihat kami. Aku dan kakakku yang ini dekat kan? Tania merangkulku. Aku menatap Tania heran. Kakak, Ra, kamu lupa ya? Kan umurku lebih muda 2 bulan darimu. Tania tersenyum manis kepadaku. Aku mengingat umur kita. Oh iya ya. Kamu ingat gak Ra? Di ulang tahun Tania yang ke-17, kamu dipanggil kakak sama Tania. Tante Mia tersenyum padaku. Dan kamu gak mau dipanggil kakak. Om Sanjaya, Papa Tania ikut mengingatkanku. Iya ya, Tante, Om, maaf, aku lupa. Sekali lagi, aku tersipu malu. Katanya, kamu sudah nikah Rah? Mana suamimu? Celetuk Om Sanjaya. Aku langsung terdiam. Semua mata memandangku. Oh iya Rah, dari tadi kamu tidak memperkenalkan suamimu. Mana suamimu Rah? Tante dengar kamu sudah menikah. Tante Mia ikut penasaran. Mata Tante Mia melirik ke sana kemari. Aku hanya menunduk. Papa, Mama, katanya mau ngobrol sama Bude dan Pak D. Sana geh, sudah nungguin tuh mereka. Tania melirik Firman agar membantu mengusir papa dan mamanya dengan halus. Om Sanjaya melihat gelagat Tania yang sengaja menyuruh mereka pergi. Akhirnya beliau menarik tangan istrinya untuk menjauh. Ih papa, orang masih ingin bermain dengan si bayi. Nanti lagi mah, yuk kita ke sana dulu, ajak Om Sanjaya memaksa istrinya. Terpaksa Tante Mia menurut. Setelah Om dan Tante pergi, tinggallah kami berempat. Maaf Rah, aku paksakan senyum di bibir ini. Gak apa-apa kok Tania, mereka memang gak tahu. Saat kamu diam saja, Ara masih istrimu loh, celetuk Firman sedikit sinis. Sini, duduknya deket Ara, samping Ara. Firman hendak menarik lengan Arsad, tapi dia menghindar. Mas Firman, jangan bercanda. Sorry Sat, aku cuma ingin rumah tangga adikku ini gak bubar. Harusnya kalian bisa menyelesaikan masalah itu dengan mengobrol berdua. Ngobrol 4 mata. Aku hanya menundukkan kepala. Iya Ra, sorry. Aku dan Mas Firman menyayangkan akan hal itu. Kalian mau ngobrol berdua? Aku menatap Tania dan ia mengangguk meminta persetujuanku. Iya Ra? Terserah, aku menengadahkan tangan kananku ke Arsad, tanda aku menyerahkan keputusan kepadanya. Saat kamu mau, tuh, Ara terserah padamu. Tapi jika dirasa perlu, kami akan mendampingi kalian. Gimana? Arsad mengangguk, kalian boleh menemani kami. Firman mengambil si Dede dari pangkuan Tania dan menyerahkan ke babysitter. Kemudian tak berapa lama sudah kembali lagi bersama kami. Firman dan Tania duduk berdekatan, sedang aku duduk di samping kanan Tania menghadap Arsad. Arsad di samping depan kiri Firman. Kita berempat duduk membentuk huruf U. Aku sudah menata hati dan menatap Arsad. Ia hendak mulai pembicaraan. Ra, maafkan aku. Sebenarnya aku tidak ingin melakukan ini. Menikah lagi. Aku tersenyum. Gak apa-apa kok. Ara mengerti. Aku sudah tidak mempermasalahkan itu. Apa? Apa? Mereka serempak bersuara dengan kencang. Tania dan Firman terkejut. Apa? Tak kusangka Arsad terkejut juga dengan jawabanku. Ara, kamu bilang apa? Tania emosi. Aku tersenyum. Maaf Tania, mungkin ini sudah jalanku harus berpisah dengan Mas Arsad.
Tapi Ra, kalian masih bisa bersama saat kamu? Firman seperti tidak terima. Dia memandang ke Arsad dengan tajam. Matanya hampir melotot karena marah. Rah, Arsad memanggilku. Aku mengalihkan pandangan kepadanya. Pandangan kami bertemu. Pandangan kami saling mengunci. Sepertinya ada yang ingin disampaikan kepadaku, namun tak kunjung keluar juga. Kita hanya berpandangan dalam diam. Ara tahu Mas Arsad dan Ara baik-baik saja. Ara sudah ikhlas mengenai perpisahan ini. Ara juga tidak akan menghalangi Mas Arsad untuk menikah dengannya. Mengenai panggilan Mas, maaf, aku akan memanggilmu Mas untuk menghormatimu. Aku tersenyum kembali, menandakan hatiku benar-benar menerima akan keputusan ini. Aku senang bisa mengeluarkan unek-unek ini langsung ke Arsad. Tania dan Firman terdiam, melihat aku tersenyum lebar, sementara Arsad hanya menunduk. Ra, sudah tidur? Tania akhirnya bangun dan menyalakan lampu kamar, lalu duduk bersandar ke ranjang. Aku memang tidur berdua dengan Tania di kamarnya, sedang Firman tidur dengan Arsad di kamar tamu. Aku yang belum memejamkan mata mengikuti Tania duduk bersandar. Ada apa, Tania? Ra, kamu tidak mencintai Arsad? Aku terdiam sebentar. Aku mencintainya, Tania, tapi Tania, cinta itu tidak harus memiliki. Apa katamu? Kamu itu sudah memiliki Arsad. Kamu hanya harus mempertahankan Arsad agar tetap di sisimu. Tapi tidak bisa seperti itu, Tania. Ada banyak faktor hingga aku tidak bisa bersamanya. Aku tahu kok, Mas Firman sudah cerita ke aku. Jangan lupa Ra, Arsad, adik angkat Mas Firman. Dia sudah cerita semuanya ke suamiku. Bahkan ayah dan bunda Mas Firman juga tahu dan menyayangkan akan keputusan Arsad untuk berpisah. Oh ya? Iya Ra, pagi tadi ayah dan bunda menasehati Arsad sejak dia bercerita kepada mereka bahwa akan berpisah darimu. Ayah dan bunda emosi. Memang pernikahan bisa begitu. Mumpung perpisahan belum terjadi, Arsad disuruh berpikir ulang. Mas Firman juga tidak setuju karena melihat kalian berdua sepertinya sudah dekat. Jadi Mas Firman menginginkan kalian rujuk saja. Aku tersenyum, tapi gak semudah itu Tania. Akan ada banyak orang yang terluka, terlebih Mas Arsad sendiri. Jika bersamaku, dia akan terluka karena dia tidak mencintaiku. Dan punya istri yang temperamen, pastilah dia akan ngebatin terus. Maaf Tania, lagian aku sudah mendaftarkan gugatan cerai tersebut. Apa? Iya Tania, tadi pagi pengacara kami sudah memprosesnya. Kamu Ra? Tania seperti kecewa dengan keputusanku. Aku benar-benar sudah ikhlas Tania. Aku ingin hati ini tenang. Aku meletakkan tangan di dada dan mengelus-ngelus pelan dadaku dengan tersenyum. Ara, kamu siap menjanda? Aku mengangguk dan aku pamit tidur. Ketika mataku sudah 5 watt, mataku tertutup pelan-pelan. Ku dengar Tania berkirim pesan. Suara notifikasi terdengar bolak-balik berbunyi. Sebenarnya aku penasaran dia berkirim pesan dengan siapa. Apakah membicarakan diriku? Padahal sudah tengah malam, tapi mata ini sangat berat untuk dibuka dan akhirnya mataku pun terpejam tidur. Bersambung ke bab selanjutnya.